Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberinya hidup dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian mari kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum jugakah tiba waktunya orang-orang beriman itu akan benar-benar serius, khusyuk untuk mengingat Allah. Wa ma nazala 'alal haqq, dan benar-benar serius untuk mengamalkan apa yang diturunkan Allah berupa kebenaran. Hamba Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dan Ramadan ini adalah seperti pelatihan massal untuk mengangkat harkat martabat kita di mata Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal pelatihan Eski 165 oleh Ari Ginanjar, yang fokus kepada peningkatan kecerdasan spiritual. Pernah pula mungkin kita mendengar dan mengenal atau mengikuti pelatihan sholat khusyuk oleh Ustadz Abu Sangkan. Nah, itu demikian banyak pesertanya dan berbayar. Itu hanya untuk meningkatkan satu sisi saja dari banyak sisi kehidupan kita. Nah, Ramadan ini pelatihannya bersifat massal, semuanya ikut dimanapun berada. Instrukturnya langsung Allah, materinya dari Allah. Dan untuk meningkatkan kualitas paripurna semua sisi kehidupan mau ditingkatkan dengan pola pelatihan Ramadan ini. Bapak Ibu, orang biasanya ya di luar Ramadan kalau lapar itu di pagar-agarahan. Nah, nyolun makan sejak pagi lah jam 3 hari. Awak pagar-agarah aja nyo. Kece kira-kira Pak. Hanya gara-gara aja jeng kalau makan sepagi lho aja. Ada yang pada baca kak jo ngalang-ngalang, habis baca kak jo waang. Lapar itu memantik orang untuk emosi. Capek orang emosi kalau lapar. Itu kalau lapar seorang. Awak lapar seorang, orang lain kenyang. Itu emosi waktu. Tapi kalau lapar sadualahnya, gimana Pak? Pak berang-berang saya mah. Yang mau lapar gua Pak, kasado orang siku kasadualah gua lapar sudah mah. Oh lapar orang sudah aja. Lu makan lagi semua. Kalau lapar semuanya, emosi karena lapar itu berkurang. Nah, maka jarang lo orang nama rabo karena lapar di puasa ini. Kenapa merabo?
Orang lapar sadollah mah. Nah, ini hebatnya. Nah, untuk apa itu merasakan lapar? Kalau kita pernah merasakan sesuatu, maka biasanya cepat tersentuh bila bertemu sesuatu itu. Kalau orang pernah hidup dalam kesulitan, lalu bertemu kesulitan, itu agak capek connect-nya Pak, capek nyambung antenenya. Tidak sama dengan begini, ketika rame-rame tempoh hari itu ibu-ibu benar-benar kesulitan mencari minyak goreng yang terjangkau, sampai harus antri suami istri dan anak-anak di swalayan, bawa masing-masing kakak, anda lo sapu-sapuan tuh. Lalu ketika kita disampaikanlah kepada para pemegang kekuasaan di negeri ini, apa jawab beliau itu? Yo manga susah-susah mana mencari minyak goreng. Ini kan bisa diabuih mah. Abuih lah. Nggak perlu na minyak. Rupanya mak gaek kok indak pernah membeli minyak goreng sejak kecil. Sejak ketek belum pernah beli minyak goreng. Karena beliau sejak lahir sampai gaek tinggal terhidang di meja makan, sehingga agak sulit berempati kepada orang yang sedang kesulitan. Ketika kesulitan pula masyarakat antrian beli BBM, alah antri mahal oleh. Nah, ketika dikadukan pula kepada beliau-beliau di sana, beliau jawab pula dengan mata yang agak membelalak dikit. Untung le 10.000 seliter aja. Di Singapura 25.000 aja. Rupa metek kau ndak pernah lo beli minyak selama kau dah. Nyolah tahu to panuh minyak saya. Ndak pernah. Sehingga tidak pernah merasakan bagaimana antri, bagaimana susahnya mencari minyak. Orang kalau tidak pernah merasakan, belum berpengalaman merasakan kepahitan, maka agak sulit berempati kepada kesulitan orang lain. Nah, pendidikan massal inilah yang sedang diajarkan ke kita oleh Allah. Itu bersifat massal, semuanya merasakan, agar pada suatu saat kelak ketika kalian bertemu kelaparan, maka berempatilah. Saya punya pengalaman sedikit menarik juga di bidang ini. Lebih kurang 6 tahun yang lalu, satu hari menjelang Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, diajak orang rumah pergi makan miso. Biar teragak aja miso, beli miso lah. Piko ndak iklan miso ya Pak ya, ndak iklan miso kalau. Adilah jam 11 ketika itu kita pergi jauh, ada lebih kurang 10 kilo loh dari rumah. Sampai di situ di tempat miso itu, ada di sudut paling sudut ada 2 meja penuh dengan anak-anak SMP masih pakaian pramuka, sedang catuk-catak makan miso. Dan ada pula di sisi sebelah kami itu ada pasangan suami istri juga sedang makan miso karena bersebelahan. Lalu sang istri bilang, "Pak, awak bayan anak-anak itu sado banyak." Dan kenapa? Takana ada awak sakadang-kadang inyo itu dulu salero sedang amuah, parut sedang lapang, pitih tak ada. Jadi kalau ada yang membayi-bayi gua deh sonang puna doah, sonang penati itu. Sekecil lakinya, suaminya, le membuat pitih mah. Kalau untuk itu lain. Sanang hati rasanya. Kira dipanggilnya kasir, "Mas, ini Mas. Anak-anak itu semuanya biar kami yang bayar."
Jom minum-minum juga ibunya. Iya, semuanya. Yang mereka makan, yang mereka minum. Ibu gurunya? Enggak. Atau ada teman anak ibu di situ? Enggak. Kami tidak kenal sama sekali. Kami hanya ingin bayarkan aja. Dihitung-hitung oleh tabayilah ibu itu ketika itu 148.000 ketika itu. Sudah bayar itu, dibayar punyanya, dannya cigin. Atau cigin teh. Begitu selesai anak-anak ini makan, mas berapa? Kalian semua sudah dibayarkan oleh apa? Jadi ibu duduk sinan tuan. Hah? Semuanya mas? Iya. Deh heloknya pak tuh lah, gini alhamdulillah. Macam-macam ekspresi anak-anak gembiranya karena dibayarkan. Balari lo lah anak-anak kau mulai, pak nama bayi itu. Kira pak kau lah cigin. Aso oto sih tak ada lah dah. Yang saya amati dari tampilan fisik lahirnya suami istri ini indah lo ada tampang orang kayo modelnya dah, potongannya ya. Pertama dari pakaian sederhana, istrinya itu pakai daster 20.000 koknya. Ndak lo daster rancak-rancak kencana ungu atau apa batik keris ndak. HP yang dipakainya HP lipek Samsung gua, warna putih hal kuning lah tuh. Oto nanya bawa, oto kijang petak tahun 80 berapa itu? Petak 86 ala balak-balak lo catnya, ndak lo nyodompol ya dah. Lah tekong-tekong oto tuh model catnya. Itu mobilnya. Tapi saya salut begini, dia mampu memanfaatkan situasi makan miso di tempat jualan miso untuk mencari poin kebaikan. Alasannya sederhana apa? Wak takana ada wak dulu sangkit sekadang-kadang inyo tu Salero sedang kamu parik sedang lapang, pitih tak ada. Jadi kalau ada nama bayi-bayi kau deh sana mana rasanya. Dia hanya ingin berbagi sedikit kesenangan ketika dia sudah punya sedikit rezeki. Artinya apa? Ada pengalaman yang melekat di jiwanya bahwa dulu dia pun seperti anak-anak ini. Hebat itu. Maka di dalam ayat tadi Allah pertanyakan ke kita, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala 'alaika wa ma nazalal haq. Kapankah lagi bilolai hatimu benar-benar khusyuk untuk mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah. Dalam lanjutan ayatnya juga, janganlah kamu seperti orang-orang yang pernah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka diberi waktu yang panjang, tapi berleha-leha sampai hati mereka keras. Maka mereka menjadi umumnya orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang coba perhatikanlah, orang kalau sudah benar-benar tasapinya Pak, kok sakit yang mungkin tak cegak le dah, hanya baru ya Allah astagfirullah tu diajak kamar-kamar ndak le dah, ambo ke masjid selai. Apakah itu yang kamu tunggu? Apa lagi yang kamu tunggu, kata Allah? Belum juga tibakah masanya? Dan sekarang masanya. Hebatnya kita dihadirkan Allah, dipertemukan Allah dengan Ramadan. Bukankah ini momen kita secara bersama-sama? Dan inilah hebatnya energi Ramadan. Yang tidak biasa-biasa kamu saji, kini sholat sunat pun dia ikut berjamaah. Hebatnya. Mudah-mudahan ini menjadi energi yang luar biasa setelah Ramadan. Mudah-mudahan. Maka
himbauan kepada kita semua, mulai dari diri saya sendiri dan kita semua tentunya, dan siapa saja yang mendengar seruan dari mimbar ini, mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai momen perubahan untuk menjadi manusia terbaik di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi manusia terbaik inilah yang syaratnya sama aja semua kita. Semua kita punya kesempatan. Semua kita sama peluangnya. Yang banse semuanya peluang sama dengan yang kaya. Yang pejabat dengan rakyat badari sama peluangnya untuk menjadi orang yang takwa itu. Ini hebatnya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.